Tuhan, kita bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Selagi ada waktu dan kesempatan, yuk kita mau terus setia beribadah kepada Tuhan. Selagi kita masih bernafas, ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang setia beribadah kepada Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita mau berdoa dengan sikap hormat kepada Tuhan. Kita menghadap hadirat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai seluruh hidup kami. Selagi kami masih bernafas, kami mau terus memuji Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap pakai seluruh tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, yuk kita mau bangkit berdiri, kita pakai seluruh tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Yuk, bangkit tangan semua. Untuk Raja kita besar.
yang namanya Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Yesus Raja Damai yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan, sungguh amat baik. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau datang ke dunia, selamatkan manusia. Tebus dosaku, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu
Engkau Raja Damai, Kau Allah yang mau menjadi manusia, masuk ke dalam dunia ini Tuhan, untuk menebus, untuk menghapus semua dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Kami belajar, mendengar, dan taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Senang sekali Om Daud bisa berjumpa dengan kalian di minggu hari ini. Dan Om Daud bersyukur kita dalam keadaan sehat. Adik-adik, pada hari ini kita masuki bulan Desember. Ya, tidak terasa kita sudah ada di ujung tahun. Dan bulan Desember kita boleh merasakan suasana Natal, boleh kita rasakan. Walaupun di tengah-tengah kesulitan yang terjadi. Adik-adik, kita akan membahas firman Tuhan pagi hari ini. Om Daud bacakan dari Ulangan pasal 18 ayat ke-18. Ya, yang punya kitab silakan baca. Seorang nabi akan aku bangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Adik-adik, zaman nabi-nabi sudah berlalu dan perkataan Musa terakhir ini ketika dia menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel belum pernah terjadi. Ya, coba kalian bisa sebutkan berapa banyak nabi-nabi setelah zamannya Musa. Dan mereka itu bukanlah seperti yang dijanjikan ataupun yang seperti yang Musa katakan. Adik-adik, bangsa Israel telah menunggu apa yang dijanjikan oleh Musa itu. Bahkan penderitaan demi penderitaan sudah pernah mereka alami. Ya, perpecahan dari 12 suku Israel sudah terjadi. Dan 10 dari suku Israel telah dibawa pergi ke Assyria. Ya, karena mereka dijajah oleh bangsa yang lain, oleh kerajaan yang lebih kuat lagi, ya. Dan suku Yehuda, Benyamin ditawan di Babilonia. Bangsa besar yang lain menggantikan juga kerajaan Assyria. Ya, beberapa orang diperbolehkan kembali setelah dari Babilonia. Itu pun setelah kembali ke Kanaan dari Babilonia, itu pun setelah 70 tahun. Wah. Dan setelah itu kerajaan yang lebih kuat menguasai Israel kembali, ya. Kerajaan Romawi menguasai mereka. Sehingga mereka berpikir janji Tuhan seperti apa? Apa artinya janji Tuhan? Mereka bertanya-tanya dalam hati, apa artinya janji Tuhan? Mereka bertanya-tanya, mana juru selamat yang dijanjikan seperti Musa? Apakah Allah telah melupakan mereka? Adik-adik, Tuhan telah merencanakan penyelamatan itu jauh-jauh sebelumnya, ya. Dan rencana Tuhan itu Tuhan rencanakan jauh-jauh sebelumnya, dan Tuhan rencanakan dengan sempurna, dengan detail. Apapun bisa terjadi. Ketika pemerintahan berganti, pemerintahan Kaisar Agustus, yaitu kerajaan Romawi berkuasa, yang meliputi Afrika, ya, kerajaan ini meliputi Afrika, negara Timur Tengah sekitarnya, dan sekitar Laut Tengah, Spanyol, Eropa sampai ke Inggris. Bisa kita lihat betapa luasnya dan kekuasaan Roma ini. Dan anehnya, Kaisar Agustus memerintahkan untuk menutup kuil-kuil dewa perangnya. Kenapa? Karena Romawi sudah keadaan aman. Ya,
keadaan damai. Dan Kaisar Agustus ini, dia ingin menghitung berapa banyak jumlah orang-orang penduduk yang ada di wilayahnya. Maka perintah dari para Kaisar Agustus untuk mengadakan sensus, mencatat setiap warga negara yang ada di lingkungan wilayah negerinya. Adik-adik, bagaimana kisahnya ini? Kita akan lihat cuplikan videonya. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bukan video cuplikannya yang kalian tonton hari ini. Adik-adik, perintah Kaisar Agustus itu dilaksanakan oleh semua masyarakat yang ada di wilayah Roma. Tidak kecuali dengan Yusuf yang baru saja menikah dengan Maria
Dan saat ini Maria sedang mengandung pas hari kelahirannya juga. Betapa kalian bayangkan betapa menderitanya orang-orang yang hamil melakukan perjalanan jauh. Dan Yusuf adalah orang yang lahir di Bethlehem. Dia harus mendaftarkan dirinya ke sana. Nah, ketika tiba di Bethlehem, apa yang terjadi? Penginapan penuh dan orang-orang sudah mengisi penginapan itu, dan Yusuf terpaksa harus menginap di kandang binatang. Ketika malam terjadi, Maria mulai melahirkan bayi Yesus. Sukacita terjadi karena bukan hanya di kandang itu saja, gembala-gembala di padang pun mendapat kabar sukacita, mendapatkan kabar sukacita yang luar biasa karena malaikat di surga semuanya menyanyi, mengagungkan kepada raja yang baru lahir. Gembala di padang berlari menemui bayi yang lahir di kandang Bethlehem. Adik-adik, ketahuilah bahwa rencana Tuhan untuk kedatangan Yesus sudah dilakukan sebelumnya, jauh-jauh dari puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sebelumnya. Sehingga penggenapan nubuatan Musa itu boleh terjadi. Adik-adik, Musa mengatakan akan bangkit orang yang seperti Musa, yang punya kuasa seperti Musa. Dan Yesus terbukti dia melakukan banyak mukjizat. Dia membebaskan orang-orang yang menderita. Ya, seperti Musa juga melakukan hal-hal yang mukjizat di padang gurun. Terjadi. Yesus juga melakukan mukjizat. Musa disebut sebagai nabi Exodus, mengeluarkan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Maka Yesus pun dia bukan hanya mengeluarkan orang-orang dari Mesir, tapi dia mengeluarkan orang-orang dari lembah dosa kepada jalan kebenaran yang hidup. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah juru selamat yang lahir di dunia. Ya, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia bukan hasil keturunan Yusuf, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia melalui rahim Bunda Maria. Adik-adik kasih Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus lahir. Dia boleh lahir di hati kita. Dia boleh lahir juga di hati kalian. Di hati kita semua. Puji nama Tuhan. Adik-adik, kita akan hafalkan ayat mas kita pada pagi hari ini. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, adik-adik, kalau kalian sudah hafalkan, renungkan hal ini, dan juga sebentar, kita sama-sama berdoa dulu ya. Oke. Bapa kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh belajar dari firman Tuhan bahwa juru selamat yang sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh lahir dan hadir di dunia ini untuk menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap anak-anak-Mu juga merasakan kehadiran dan kelahiran Tuhan di hati mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pimpinlah kami terus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, passwordnya untuk minggu ini adalah Yesus Juru Selamat lahir di dunia. Ya, passwordnya Yesus Juru Selamat lahir di dunia. Oke, kalian boleh kirimkan kepada bunda-bunda kelas kalian
untuk mendapatkan aktivitas ataupun absensinya. Shalom, sampai jumpa. Adik-adik, pagi ini kakak ada sebuah permainan. Permainannya adalah tebak 3 kata. Nah, nanti kakak akan nyebutkan 3 kata. Kalian menebak apa cerita yang dimaksud. Kalian udah siap? Oke, yang pertama adalah hewan, air, pelangi. Sekali lagi, hewan, air, pelangi. Ayo, cerita apa itu? Yang kedua adalah taman, buah, ular. Aduh, adik-adik, mudah sekali. Cerita apa itu? Yang ketiga, tebak 3 kata. Kulit, sungai, 7. Aduh, apa adik-adik? Yang keempat, tongkat, batu, raksasa. Sekali lagi, tongkat, batu, raksasa. Ayo, cerita apa itu? Yang kelima adik-adik, ada kakak, ada adik, ada sup. Ayo, cerita apa itu? Yang jelas bukan cerita MasterChef. Ya Pak, sekali lagi kakak ulang ya. Ada kakak, adik, dan sup. Oke, jawaban kalian dapat dikirimkan kepada bunda kelas kalian masing-masing. Tiba saatnya kita akan memasukkan kode kepada kotak yang telah kita siapkan. Tapi adik-adik, bentar, ada yang masih cari-cari nih kotaknya. Oke, kakak tunggu ya. Nah, sekarang sudah semua. Yuk, kita masukkan persembahannya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak undang kalian untuk bangkit berdiri dan tadakan tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Hai rakyatku, panggil saja saya King Ian. Hari ini saya mau menyapa rakyat Tabernakel Kids dan saya ingin mengumumkan bahwa tanggal 25 Desember 2021 kerajaan kami akan mengadakan acara Natal. Akan ada banyak hadiah yang adik-adik bisa dapatkan. Jadi tunggu apa lagi? Persiapkan dirimu untuk menghadiri acara Natal ini. Sampai di sini karena ada banyak urusan yang harus saya hadiri. Sampai jumpa. Hahaha.